Di sini seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas tersebut mengikuti les privat. Wali tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, di sini kita akan praktek coaching untuk kedua yang akan diperankan di sini Pak Mahrizal akan berperan sebagai coachnya, sedangkan saya Bu Risma sebagai coachnya atau muridnya, dan Bu Depi sebagai pengamannya. Langsung saja kami perankan ya. Assalamualaikum Pak Mahrizal. Assalamualaikum Pak Mahrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, mohon maaf karena sudah mengganggu waktu luang Bapak. Bolehkah saya berdiskusi dan berbincang dengan Bapak? Ya, tentu saja boleh. Baiklah, apa ya nak? Ada yang ingin diceritakan? Iya Pak, ada yang ingin saya ceritakan. Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa yang ingin Risma capai nih dalam akhir diskusi kita nanti? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Terus ada lagi kah? Mungkin yang lainnya? Iya Pak, saya bingung nih Pak, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Bu Depi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Pak? Ya, kalau boleh Bapak tahu nih, apa yang saat ini yang kamu rasakan? Saya merasa sedih Pak, karena diperlakukan tidak adil oleh Bu Depi. Loh, mengapa ya? Kamu bisa berpikir seperti itu tentang Ibu Depi? Begini Pak, Bu Depi kan membuka les privat dan sebagian besar di kelas mengikuti les privat Bu Devi. Nah, kecuali saya merasa tidak nyaman karena Bu Depi sering menyindir murid yang tidak mengikuti les privat. Oh, begitu masalahnya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan saat ini? Saya juga merasa bahwa Bu Depi memberikan nilai yang tidak adil Pak, karena nilai yang diberikan Bu Depi kepada siswa yang mengikuti les privat itu bagus-bagus Pak, sedangkan nilai saya itu paling kecil Pak di kelas nih. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai tertinggi Pak untuk pelajaran Bu Depi ini. Baik, bolehkah Bapak tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud itu dari Bu Depi? Bisa kamu ceritakan kembali? Iya, rasanya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar ketika ulangan. Tapi kenapa nilai saya ini ya Pak, dapatnya kecil ya Pak? Oh, begitu. Baik. Langkah apa saja nih yang sudah Risma lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan Ibu Depi mungkin? Iya, selama ini saya sudah rajin belajar Pak, dan selalu mengulang materi yang telah diberikan oleh Bu Depi di rumah. Jadi saya menduga
bahwa nilai yang saya dapatkan kecil itu karena tidak mengikuti les privatnya Bu Depi, Pak. Oh, apakah Risma pernah mendiskusikan masalah ini dengan Bu Depi langsung atau menemui secara langsung nih di ruangannya mungkin kan begitu? Belum sih, Pak. Tapi ketika sebelum ada les privat Bu Depi, nilai saya yang selalu tinggi, Pak, dari teman-teman yang lain. Namun setelah ada les privat, nilai saya selalu kecil. Oh, baiklah. Lalu apa yang bisa bantu nih untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami? Saya sebenarnya sudah mempunyai nomor WA-nya Bu Depi dan ingin mengkonfirmasi dugaan saya itu, Pak. Terus mengapa tidak kamu lakukan itu? Saya merasa takut, Pak, sama Bu Depi. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu untuk bertanya langsung pada Bu Depi. Apakah sebelumnya Bu Depi ini pernah memarahi kamu? Dulunya tuh Bu Depi baik, Pak. Dan saat Bu Depi menjelaskan materi itu saya selalu senang dan selalu paham apa yang diajarkan oleh Bu Depi. Ya, kenapa tidak kamu coba lagi begitu kan? Mungkin itu kan akan membantu penyelesaian masalah kamu dengan pelajaran Ibu Depi ini. Benar juga ya, Pak. Seharusnya saya mencoba untuk menghubungi Bu Depi terlebih dahulu ya. Ya, betul banget, betul sekali itu. Setelah nanti Risma menghubungi Bu Depinya, apa yang akan kamu sampaikan kepada Bu Depi ini? Yang pertama saya ingin menanyakan apakah tidak ikut les privat ini akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil dalam pelajaran matematika, Pak. Ya, betul itu, Nak. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki nih sehingga kamu dapat nilai tinggi tanpa harus mengikuti les dari Ibu Devi ini? Nah, saya dari kelas 7 kan selalu peringkat pertama di kelas. Selain itu, saya selalu belajar dengan rajin. Jika ada waktu luang, saya selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru-guru saya. Itu juga rajin mencari sumber belajar yang lain lewat internet dan HP yang saya miliki, Pak. Oh ya, jadi setelah ini apa saja nih yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap bertanya pada Bu Devi untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya juga akan memeriksa kembali jawaban saya di ulangan matematika kemarin, Pak. Wah, betul itu. Bagus sekali solusinya. Terus ada lagi kah yang ingin kamu lakukan? Nah, untuk ikut les kan saya rasa tidak bisa, Pak, karena orang tua saya ini tidak mampu untuk membiayai saya ikut les. Tapi saya bisa minta bantuan teman sebangku saya, Pak. Teman sebangku saya namanya Adpen. Nah, kebetulan Adpen ini mengikuti lesnya Bu Devi. Nah, Adpen ini teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya, terutama dalam pelajaran matematika, Pak. Nah, selanjutnya, kira-kira apa nih rencanamu ke depannya untuk mencapai tujuan yang kamu harapkan ke depannya? Rencana saya, pertama saya akan menghubungi Bu Devi terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya akan mengoreksi kembali jawaban ulangan matematika saya. Dan selanjutnya saya akan minta bantuannya Adpen untuk menjelaskan ke saya mengenai materi-materi les yang sudah disampaikan Bu Devi. Wah, bagus sekali itu. Bapak suka rencana kamu nih. Tapi komitmen apa nih yang akan kamu buat agar rencana
yang akan kamu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Coba dijelaskan. Baik, komitmen yang akan saya buat, besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menelepon Bu Depi, Pak. Selain itu, saya akan lebih teliti lagi dalam menjawab soal ketika ulangan. Lalu siapa nih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan admin, Pak, untuk menemani saya ketika akan menghubungi Bu Depi. Selain itu, saya juga meminta bantuannya untuk bisa belajar matematika bareng-bareng. Nah, sepertinya itu ide bagus nih untuk bisa kamu lakukan. Baik, Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan melanjutkan mengerjakan tugas yang lain ya, Pak. Ya, sama-sama Risma. Bapak juga akan melanjutkan kegiatan